Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi sihatil jasad wa bi batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat abayyana rahmatullahi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qulni wa yu'minu muslimin wa muslimat kullama billahi. Para bapak dan juga para ibu serta para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita sama-sama berdoa dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam ini yaitu pada hari Sabtu malam kita bisa hadir untuk kembali bersama-sama melaksanakan ibadah rutin setiap malam ini yang diawali dengan sholat maghrib berjamaah dan insya Allah nanti ditutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan manfaat dan kedatangan para ibu bapak sekalian yang muslimin dari rumahnya masing-masing mendapatkan kesempatan masyarakat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa sebelum kita membahas tentang pengajian pada kesempatan malam ini, kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala diluarkan dan menunjukkan suatu Al-Fatihah yang telah mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang dan berkah untuk ibadah kepadanya. Yang kedua juga kepada kita lahiriah atau batinnya diberi tafsir al-Fatihah. Yang ketiga rumah tangga kita sekalian, baik yang sudah lama atau yang masih baru, dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah serta warahmah, dan yang keempat aman serta keturunan kita oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan yang kelima diberkati profesi dan pekerjaan kita masing-masing, diberkahi dilancarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa hadhihi yaqulu wa inna lillahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan pertanyaan yang kedua kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali dalam kita hadir beserta keluarga kita masing-masing saat ini ada yang sedang mengalami sakit, apakah sakit lahir atau batin, apakah penyakit yang sudah lama atau yang masih baru. Semoga segala penyakit kita dan keluarga kita sedang mendekat dan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dan dipulihkan sehingga bisa sehat seperti sedia kala. Yang punya hajat, cita-cita dan keinginan, mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita menunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma karena sedang diminta satu sifat asyafi la sifat la sifat la sifat la yughadiru saqama ya syafi al-amran istimewa wa qawluhu wa yasilana wa qawluhu wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita mudah-mudahan mampu memaafkan dan kita belajar arwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima amalan amal solehnya, kemudian mengampuni dosa-dosanya, dan kemudian memberikan kekuatan segala Allah Subhanahu wa taala. Allahumma billahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Judulnya adalah yang 110, yaitu amanah yang salah tempat atau salah orang. Amanah yang salah orang. Salah posisi orang ahlinya ditempatkan pada bidang tertentu, ini seperti itu. Jadi amanah yang salah orang. Tadi kita lihat hadisnya, idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Qala kaifa yudha'uha ya Rasulullah. Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Rawahul Bukhari. Kita terjemahkan kata-kata dulu. Idza apabila duyi'ati disalahgunakan atau disepelekan, maksud dari disepelekan apa al-amanatu, suatu amanah atau kepercayaan, fantadiri maka tunggu saja oleh kalian as-sa'ata kehancurannya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, sahabat bertanya, kaifa, bagaimana idho atuha yang dimaksud menyepelekan amanah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu kata sahabat. Qala, Nabi menjawab, apa kata Rasul? Idza apabila usnida diberikan al-amru satu urusan ila ghairi ahli kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiri maka tunggulah oleh kalian as-sa'ata kehancurannya. Rawahul Bukhari. Dan kita berkata atau kita surahkan. Ini kata Rasul, amanah ini adalah satu kepercayaan, satu beban dan tanggung jawab yang harus kita pikul sampai tidak hanya akhir jabatan tapi sampai kiamat nanti. Bahkan dalam konteks amanah ini konsekuensinya bukan hanya untuk pribadi tapi untuk orang yang dipimpin pribadi. Maka bagaimana kata Rasul? Idza duyi'atil amanatu, apabila satu amanah, satu kepercayaan disepelekan, disalahgunakan atau diambil untuk maksud adalah, maka bagaimana fantadirisaan tunggu kiamat atau tunggu kehancurannya. Maksud bagaimana contoh yang besar-besar. Umpama kita disebut ibadah lima waktu. Ketika satu sholat, satu masjid misalnya diimami dalam sholat itu oleh imam yang bukan ahli. Jadi kita bukan ahli orang untuk berimam, tapi artinya ahli di sini minimal mengerti bacaan, mengerti rukun sholat, mengerti syarat dan mengerti pembatalan sholat. Nah ternyata ini yang jadi imam sholat, pokoknya sholatnya yang jahar, yang sangat rapi, bisa subuh yang jahar. Ternyata makmumnya banyak, 5 sholat atau bahkan dari itu
dan imamnya bukan orang yang seperti Fatihah, tidak pernah bisa baca Fatihah, tapi karena dia ini Pak Haji, ini Pak SPBI, atau ini orang kaya diangkat jadi imam, ternyata pas jadi imam orangnya malah salah kata bacaannya. Kadang-kadang Fatihah pun belepotan. Itu bukan ahlinya. Kira-kira untuk kalau sholat seperti itu bagus atau tidak? Misalkan beginilah contoh, KMB, Mas Haji, Pak Tangguh, Kajul, kemudian Pak Atok, Pak Umar, dipimpin oleh imam yang mana imam ini oleh kita disuruh bukan karena keilmuannya, bukan karena ahli agamanya, tapi karena melihat bulannya, oleh Imam Haji, oleh orang kaya, soal keilmuan. Begitu kita mau ke dia, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya mungkin tidak masalah terbaca, tapi ketika kita baca tajwid itu sangat membantu. Kita paksakan berjamaah dengan dia bukan nomor 7 tapi nomor berapa. Jadi itulah bahayanya seseorang disuruh mengemban amanah bukan hanya bukan bagus tapi hancur. Atau contoh kedua misalkan ketika seseorang disuruh mengajar ngaji Iqra, juz amma, Al-Quran dan lain-lain. Ternyata yang ditunjuk oleh kita orang yang jadi gurunya bukan orang yang ahlinya. Dan jangankan ngajar anak-anak, biasa guru benar bacaannya disuruh jadi guru ngaji, disuruh jadi guru agama gitu kan. Namanya itu ngaliatkeun tersatu nanti orang. Jadi dia yang akal orangnya pun akan sama datang. Seperti istilah kita mungkin bagaimana membuat bahasa istilah dilur sesat dan menyesatkan. Makanya benar untuk konteks dalam bidang keagamaan kita jangan pernah silau dengan jabatan seseorang, gelar dan pangkat kekayaan, tapi lihat keahliannya. Walaupun lulusan SD, tapi mumpuni itu kalau kita jadikan dalam agama. Atau sebaliknya jadi artinya sesuatu harus dikenal oleh tugas orang lainnya. Atau mungkin lingkup lain misalkan kemudian dalam jabatan tertentu level bawah, level atas dan lain-lain. Ketika orang yang dipilih oleh masyarakat lewat pilpres, pileg ataupun yang lain-lain atau bahkan pilkada, pilkades, ternyata orang yang terpilih bukan ahlinya, tapi karena terpilih karena duitnya, karena serangan pajak yang banyak dipilih pada ujungnya dana desa dimakan sendiri, dana bansos dimakan proyek-proyeknya itu banyak. Makanya kata Rasul, pilihlah orang yang akan memimpin sesuai dengan tupoksi atau dengan kemampuannya masing-masing. Jika diberikan kepada orang yang tidak punya keahlian, kata Rasul, tanpa dibisaan tunggu kehancurannya. Contoh sekarang kan kami di Jawa Timur, Probolinggo ya, itu kan dulu udah 20 tahun dipimpin oleh bupati yang dinasti, dari bapaknya turun ke ibunya turun ke istrinya, sekarang malah diciduk oleh berbagai harian oleh KPK. Kenapa? Karena ternyata selama mereka memimpin yang digedekan keturunannya, dinastinya, padahal dia mampu dan pada ujungnya rakyat yang terpunten. Ini bukan untuk lain. Probolinggo ini tersohor sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur, itu nomor 1 di Indonesia, termiskin nomor 4. Kenapa? Karena dipimpin oleh bupati yang betul-betul bukan ahlinya. Karena mungkin dia berani yang banyak, punya mereka yang banyak, pada mungkin celaka. Nah ini seperti itu teman-teman. Maka kita bersama lingkup kecil, lingkup tengah, lingkup besar, betul-betul orang itu bisa kemana dan ahli seperti itu. Contoh misalkan gini Pak Umar ahlinya tidak berkayuan, bidang kayu dan metal. Oleh Pak Ato disuruh bagian otomotif dan Umar. Jadi kan misalkan Pak Ato dan Umar bangun mobil yang usah Pak Umar atau bangun kayu disuruh bagian mobil, kira-kira benar-benar Pak Umar. Diukir. Pilihlah orang yang sesuai dengan ahli dan kemampuannya masing-masing. Jika tidak akan hancur. Apa kata Rasul? Kaifa itu atulah ya Rasulullah. Bagaimana yang dimaksud menyediakan amanah, yaitu kata Nabi, idza usnidal amru, apabila satu urusan diserahkan ke siapa? Ila ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya. Nita cet katakanlah senyambung, atau kata nita nembok atau nyambung sawah nyambung. Artinya suruh orang sesuai dengan kemampuannya. Itu saja. Nah kemudian yang kedua di nomor 111 ini penting juga.
Nomor 111 judulnya adalah larangan menampar wajah. Ini kan sekarang kan banyak kejadian amarah yang meluap, emosional yang tidak tertahan, sampai-sampai terjadi keributan, percekcokan dan lain-lain. Nah ini namanya kemarahan seseorang itu manusiawi. Tapi marah ada yang dilarang sama sekali, apalagi sampai membayangkan tangan ke wajah. Maka disini kami mengatakan di nomor 111 larangan menampar wajah. Ida doroba ahadukum falyajtanibil wajhat rawahul Bukhari. Artinya apa kata Nabi? Ida apabila doroba memukul, mentaklok, mentampar, menceritakan begitu orang beliau dan lain-lain. Ida doroba apabila memukul siapa ahadukum salah seorang dari kalian, falyajtanib maka harus menghindari, harus menjauhi al-wajah, area muka atau area wajah. Jadi artinya benar ada orang saking keselnya, saking marahnya terjadi keributan, percekcokan, entah suami ke istri, entah orang tua ke anak, boleh kita melakukan anak, marahin istri. Tapi ketika sampai puncak dan tertahan emosional, diomongan dan berap sampai melayangkan tangan, wajar manusia. Umpamanya istri dipukul, anak dipukul, tidak masalah kalau memang haknya. Tapi tidak diperkenankan kalau kita melayang di wajah. Umpamanya kalau marah-marah sama istri, gak apa wajahnya turunan, itu tidak boleh. Tapi kalau menampar bujur atau menawan kan begitu. Atau nampar pipi di situ tidak bisa wios itu. Jadi artinya jangan sampai kita kemarahan meluap, tangan melayang di wajah. Kenapa wajah melayang? Karena di wajah ada area sensitif. Sensitifnya apa kira-kira? Yang fisiknya jelas sarafkan, saraf mata, apalagi menunjuk mata, jumur, bahkan bisa-bisa buta dan lain-lain. Area sensitif adalah apa? Pertama saraf, kan saraf mata, saraf telinga kan di situ, saraf kepala. Ditambah kedua ada otak, bisi juga otak. Makanya banyak orang ketika kecil sering diporotin orang tuanya, sering dijewer kupingnya, sering digambar mukanya, jitat kepalanya, kadang-kadang anak suka bandel, kadang-kadang suka hocai. Itu jangan menyalahkan anak, tapi mungkin tindakan kita dengan anak tersebut salah. Makanya sekesal apapun orang tua kepada anak, seberapapun suami kepada istri, jangan sampai mulai anak meminta tanggung dan lawan. Itu mengarah kami istri dan lawan. Oh iya makhluk makanan bubur, namun menyeret air sama sekian besar bread itu tidak. Artinya tidak boleh memukul dengan part ke area wajah karena itu kehormatan. Pertama bakal membekas, betul nggak? Coba ditonjok wajah minimal menjulur kelihatan, tapi lalu ditonjok akan menjulur, kalau menjulur kelihatan ke semua orang. Enggak kan? Jadi artinya tampal ke muka minimal kelihatan merah memar, kelihatan benjol. Kesannya psikisnya otak akan terganggu, mental terganggu, bahkan mata dan kuping pun sangat bakal terganggu. Makanya hati-hati jangan ada tangan melayangkan muka. Ini hadisnya sore dari Imam Bukhari. Kemudian 112. Ini penting juga bagi kita mengenai tentang musim. Kalau kemarin kan waktu yang lalu dibahas tentang musim paceklik. Ketika kita melihat ada cahaya merah di ufuk timur, itu akan paceklik. Tapi ini beda lagi kebalikannya. Adalah musim kebaikan atau musim panen dan kenikmatan. Apa kata Rasulullah di hadis 111? Ida tola antis suroya aminazariku minal rahati waru kembali. Ida apabila tola hati muncul atau keluar asuroya bintang suroya. Apa bintang suroya tidak saya tahu, mungkin bintang hijau apa gimana? Suroya bintang suroya kan begitu kan sering dengar. Ada bintang hijau, bintang suroya. Jadi kata Rasul, tidak tola antis suroya apabila bintang suroya muncul di langit. Maka apa kata Nabi? Amina akan aman, akan selamat dan sejahtera siapa? Azariku para petani, minal hati daripada hama atau gangguan. Para petani sawah, petani padi,
tani cabai, sayuran dan lain-lain atau di kebun, tani bebek, dan seterusnya pertanian. Orang yang bercocok tanam, yang bertani, ketika mereka menanam tanamannya dan ternyata di malam hari bulan purnama keluar, ada bintang surya keluar mencorong, itu tanda-tanda keberuntungan kata Nabi. Amin azari minal ahad. Para petani akan aman dan selamat daripada hama dan gangguan kemusuhan dan seterusnya. Namanya kan gak akan kena banjir, gak akan kena musuh, gak akan kena hama orang seterusnya, akan aman. Itu tanda-tandanya kalau bertani ada bintang surya. Ini cuma pertanyaan baru. Nah selanjutnya 113 judulnya adalah mengatasi telinga yang berdengung. Dalam kata mereka kan begitu dunia. Kita kan sering Allah mencuri atau panas pada mereka mungkin kita bagaimana. Nah ini kita kadang-kadang sering terjadi banyak di antara muslim ketika kuping terdengung atau mengayun atau mereka atau panas, sok salah asumsi, timbul fitnah, timbul syukur, apa-apa kan begitu. Nah bagaimana konsep Islam mengajarkan kepada kita di saat seseorang mengalami gangguan telinga dalam arti berdengung dan seterusnya. Mari kita lihat dari sini. Idza qanat udunu ahadikum falyazkurni wa yusolli alayya wa yaqul zakarallahu man zakarani bi khair. Ini kata Rasul, idza apabila qanat itu dengan kata bahasa tonik kan begitu. Kalau itu kata rekan kan begitu. Makanya kalau bahasa itu bagus kan begitu. Tidak apabila qanat mendengi ataupun nahiu atau gunun atau kata rekan juga bahasa begitu. Idza qanat apabila berdengi atau berdengung atau berdengung udunu ahadikum telinga salah seorang dari kalian. Ketika orang panas, atau mereka duduk-duduk segala macam begitu. Nah, bagaimana kata Rasul? Jangan panik, jangan berbuat aneh-aneh. Cukup yang pertama adalah falyazkurni kata Rasul. Sebut nama aku. Jadi nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Jadi mereka katakan, kuping panas, kuping usah panik, usah suruh kemana-mana. Cukup ingat Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Wa yusolli alayya dan bersolawatlah kepada kuping panas, dicairan berisi doa pada ternium, dikecekkan air, ditetes tetap kelihatan. Bagaimana? Cukup baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu caranya. Kemudian tinggal telinga yang kita lihat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilanjut yang ketiga, wa yaqul dan bacalah doa ini apa namanya? Zakarallahu man zakaroni bi khair. Itu hanya kita kalau kuping kita terganggu, tidak nyaman atau rekan panas dan seterusnya, cukup dua bacaannya, baca sholawat dan baca doa. Bagaimana rangkaiannya? Langsung tangan kita tutup ke sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zakarallahu man zakaroni bi khair. Apa artinya? Mari kita perhatikan. Zakarallahu, zakaro semoga mengingatkan. Kan zakar itu zikir kan, zikir itu ingat. Zakaro semoga mengingatkan, mengucapkan tema siapa? Allah, Gusti Allah, man kepada seseorang zakaroni yang sedang menceritakan aku. Maka betul dari kata Bapak yang betul itu deh. Tapi kita diomongin orang, jelas siapa orang yang mungkin sudon, tapi yakin terus berarti kita apa siapa langsung kembalikan kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah mengingatkan orang yang sedang ngomongin aku dengan apa? Bi khair, dengan kebaikan. Nah, makanya kadang-kadang orang kan begini, suka sering kita katakan Pak siapa? Untuk Pak Asrul, Pak Nabi, Pak Ibu, Allah, ngomongin atau misalkan atau juga ada juga kadang-kadang ada orang yang di antara ini yang sadar terus berkomentar terus begitu. Nah berarti orang yang di antara yang hadir
yang satu dua tiga mungkin, yang keempat mengajak diam, yang mengajak diam itulah yang diingetin sama Allah untuk kepada yang lain. Jadi begitu, jadi refleksinya ada. Kita yang diomongin akan kena ikhlas dan penting, orang yang ngomongin akan ada salah satunya yang nanti oleh Allah lewat malaikat. Makanya tadi zakarallahu man zakaroni bil khair. Semoga Allah mengingatkan orang yang ngomongin aku dengan kebaikan. Akhirnya bubar, itu sama. Nah kemudian kedua kesimpulannya, kalau kita menyaksikan ada gosip yang sedang berlangsung, ada gibah yang sedang berjalan, ada ngomongin orang, bagaimana respon kita? Kata Rasulullah, jika kita menemukan sekelompok orang, satu perkumpulan atau satu komunitas yang sedang menggosipkan orang lain yang tidak ada, kalau yang di depan bukan gosip ya, kalau mana ada di depan sini, ngomongin itu gosip bukan? Tapi apa? Ngomongin mereka begitu. Kalau gosip kedua ngomongin orang, mereka ada itu gosip. Nah ini kata Rasul, jika kita berada di satu komunitas, di satu kumpulan, di satu acara yang mereka sedang mengumumkan orang lain, maka 3 kewajiban kita. Yang pertama adalah menghentikan orang yang sedang bergosip. Berani gak begitu? Contoh misalkan begini contohnya, Mas Haji, Pak Jul, Pak Edi, Pak Tok, Omar, semua gini jalan 7 orang. Lagi ngomongin Pak Maman, Pak sakit, Pak ngomongin sama kita. Kita mendengar. Nah kewajiban kita yang pertama adalah wajib orang yang hadir di tempat kita ini tampil untuk berani menyetop gosip. Berani nggak begitu? Kita makan apa kita wakil kita harus begitu. Nah harusnya begini, kita stop setelah kalau jelek itu satu kewajiban kita. Atau gamam yang kedua, kita kalau mencegah, kewajiban kedua adalah kewajiban orang yang bergosip, yaitu membela orang yang digosipkan. Bagaimana maksudnya? Orang lain ngomongin terus, kita juga tidak bisa, tapi kedua wajib kita membela. Pak, Ibu, undang yang saya undang bapak-bapak tadi ngomongin si Anu, masa itu kurang benar, kurang tepat. Nah, itu begitu cara yang kedua. Kalau nggak bisa mencegah, yang kedua minimal membela orang yang ngomongin. Ternyata bisa kita mulai misalkan betul bapak pengambilan kadang-kadang gitu ya. Nah, bagaimana kalau belum dari yang kedua? Yang ketiga adalah kita wajib meninggalkan tempat itu. Terus kita mau bagaimana? Kalau di luar pergi ketika apa, apa lain-lain, cuma isinya ngomong orang, mencegah tak bisa, membela itu bisa. Kita wajib meninggalkan tempat tersebut. Itu kewajibannya. Kalau tidak, bagaimana? Kita keasikan malah asik ngomongin, berarti kita kacilin kulit kalau daging. Bantu ngomongin ulang bagian dosa. Makanya itu kewajiban 3, mencegah, membela atau pergi. Itu bisa kita menemukan dan menyaksikan adanya dosa. Kita kembali tadi. Ketika seseorang kupingnya menyium ataupun mendengar lain-lain, baca sholawat dan baca doa, zakarallahu man zakaroni bil khair. Itu yang 113. Selanjutnya 114. Judulnya adalah etika bersin. Kita kan suka bersin, apalagi bersin sekarang, bersin air mah lebih ekstrim ketimbang itu gitu ya. Orang tentu tidak tahu orang bersin itu ditinggal bertakutkan berkorban atau begitu. Nah, bagaimana ketika bersin? Etika di waktu kita bersin sudah diatur oleh agama lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa disebut tadi? Ida akosa ahadukum falyakul alhamdulillahi rabbil alamin wal yakul lahu akuhu aw sahibuhu yarhamukallah wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini antara yang bersin dengan yang menggunakan masing-masing ada etika dan aturannya. Apa kata Nabi? Ida apabila atosa mengalami bersin, siapa ahadukum salah seorang dari kalian lagi pengajian, Allah bersin, hasib kalau begitu Allah bersin. Nah kita yang mendengar bagaimana, Allah yang bersin bagaimana? Kita bahas kata Nabi. Ida atosa ahadukum, jika salah seorang bersin
Falyakul maka bacalah atau ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa baca itu? Coba tahu alasannya. Kenapa bersin baca adalah Makan virus. karena bersin itu nikmat kan? Iya. Bersin nikmat apa enggak? Nikmat. Kalau kita ingin bersin itu jadi kan boleh kan yang itu enak. Ketika bersin belum enak. Namanya kenikmatan. Kenikmatan adalah salah satu bersin. Ketika bersin wajib orang bersin mengucap hamdalah. Itu kan kenikmatan. Itu diboleh-boleh kalimat kepadanya. Nikmat itu kata Allah wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka itu cuman salah satunya adalah nikmat itu bisa bersin. Ketika bersin enak long, bahkan seolah-olah kita kan punya beban. Bahkan kalau kata ulama nikmatnya dapat beban. Jadi nikmat dalam bahasa sendiri itu dapat nikmatun fid dunya arbaun nafar aklun wasyurun wa nawmun wa idkhalu zakar. Nanti katanya. Jadi kata para ulama dalam bahasa sendiri nikmatun fid dunya arbaun nafar. Nikmat kami atau nikmat kita di dunia ada empat. Apa yang empat? Aklun makan, wasyurun minum, wa naumun tidur, wa idkhalu zakar dimasukkan zakat. Karena itu kenikmatan begitu. Jadi orang yang punya duit bagaimanapun kalau nggak makan kan nggak nikmat. Kalau nggak minum nggak nikmat, nggak cukup nggak nikmat. Apalagi tidak punya zakat kan nggak enak. Ngomong tak karena terpayung ada yang jomblo luar biasa. Kenikmatan kita di dunia ada empat. Makanya salah satunya adalah bersin. Nah, ketika kita bersin, kita masuk falyakul alhamdulillahi rabbil alamin. Karena yang bersin mengucap hamdalah, maka orang yang dengar di sebelahnya bersama bagaimana? Walyakul dan ucapkanlah lahu untuk orang yang bersin aku oleh orang-orang saudaranya atau sekitarnya auso itu atau temannya apa ya alhamdulillah. Jadi yang bersin apa alhamdulillah alamin. Apa yang dengar baca ya alhamdulillah. Misalkan wa idza qara dan apabila membaca ya Allah itu sahabatnya lalu kepada bersin dengan ucapan ya Allah falyakul maka yang bersin ucapin kembali nama ucapannya yahdikumullah wa yuslim balakum. Jadi ada dua kewajiban yang bersin, satu yang mendengar. Bagaimana yang bersin? Hasim alhamdulillahirabbil alamin. Yang dengar sekitarnya ya Allah, yang bersin yahdikumullah yuslim balakum. Ini apa? Di luar punya pahala kita juga akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ulangi sebenarnya manfaatnya. Dari kesimpulannya ada empat hadis yang dibahas hari ini. Yang pertama amanah wajib sesuai kepada orang yang ahlinya. Kalau tidak akan membahayakan orang lain di sekitarnya. Yang kedua jangan sampai kita punya tangan nampak ke wajah. Yang ketiga, apabila ada yang namanya bintang surya keluar, itu tanda kebaikan bagi manusia. Yang keempat, jika kuping berdengung atau bergemuruh, baca sholawat dan doa, zakarullah, dan yang terakhir, kalau kita bersin, yang bersin ucapan hamdalah, yang dengar ya Allah, yang bersin baca ya Allah, Sekian sebenarnya manfaatnya.